Yang terhormat para senior, teman-teman sekalian, yang terhormat Ustadz Firanda yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dengan kita pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, petunjuk sehingga kita bisa bersama-sama kembali bersua dalam kajian rutin Niro Mengaji, di mana pada sesi kali ini kita akan memulai kajian serial mengenai tafsir bersama. Pada kesempatan hari Sabtu ini, insya Allah kita akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Dr. Firanda BJMA. Beliau adalah alumni dari Universitas Islam Madinah, dan seperti yang sudah kami katakan tadi, malam ini kita akan secara rutin membahas mengenai tafsir bersama. Sebelumnya mungkin saya mengingatkan diri saya dan kita semua untuk pada kajian bahwa diharapkan nama profil menggunakan nama yang mudah dikenali, kemudian mohon audio dalam kondisi mute, beserta akhwat agar menonaktifkan fitur video, dianjurkan untuk mencatat faedah ilmu dari Ustaz, dan jika ada pertanyaan dapat disampaikan pada kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Baik untuk mempersingkat waktu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin, hadirat, para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan pertama dari tafsir juz amma, ya. Juz amma disebut dengan juz amma karena dibuka dari surat An-Naba yang dimulai dengan amma yatasaalun, sehingga dikenal dengan juz amma. Maksudnya awal dari surat An-Naba, yaitu amma yatasaalun. Dan sebagaimana kita ketahui, pembahasan tentang memahami Al-Qur'an adalah sangat penting, ya. Karena Al-Qur'an diturunkan untuk ditadaburi, ya. Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah ada gembok-gembok yang mengunci hati-hati mereka? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya bukan dari Allah, tentu mereka akan dapati kontradiksi yang banyak. Kita bahagia betapa banyak kaum muslimin yang perhatian sama Al-Qur'an, bahkan menghafal Al-Qur'an. Tetapi sesungguhnya membaca, menghafal itu hanyalah salah satu tahapan dari sarana untuk mengamalkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu dibaca, kemudian dipahami, baru kemudian diamalkan. Inilah proses baca, supaya bahasanya bisa nikmat dan pahalanya lebih banyak dengan pelajari tajwid. Kemudian itu bukan sampai situ saja, masih ada tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah memahami kandungannya. Ya, memahami kandungannya, ya. Kandungan ini kalau bisa dipahami baru diamalkan. Diamalkan dalam bentuk keyakinan sebagai akidah atau diterapkan dalam amalan sehari-hari, ya. Jadi saya ulangi, Al-Qur'an ada tahapannya, ya. Al-Qur'an tahapan pertama ya adalah al-qiraah, membaca. Membaca ini biasanya dengan tajwid, tahsin kata orang, tajwid. Setelah itu ada tahapan berikutnya, itu tadabbur, memahami. Tadabbur, memahami, merenungkan. Baru kemudian intinya adalah al-amal bihi, yaitu mengamalkan. Mengamalkan tersebut bisa jadi dalam bentuk akidah, ya, keyakinan, al-aqidah, bisa dalam bentuk amalan, itu al-amal. Nah,
di zaman sekarang ini banyak orang fokus ke sini. Banyak yang fokus ke sini. Ini bagus, tapi dia adalah salah satu tahapan. Dia bukan tujuan utama. Dia bukan tujuan utama. Dia hanyalah sarana untuk tadabbur. Ayat-ayat datang dalam bentuk tadabbur dan beramal ya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'an. Ya, liyadabbaru ayatih. Jadi Allah menyuruh untuk mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi bukan hanya sekedar dibaca. Makanya Fudail bin Iyad memperingatkan, dia mengatakan, unzilal Qur'anu liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Perkataan Fudail bin Iyad, dia berkata, dia mengatakan, unzilal Qur'an liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Ini perkataan yang indah untuk memperingatkan kita semua. Kata beliau, Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Namun orang-orang menjadikan bacaannya adalah amalannya. Itu salah. Bacaan udah bagus, tajwid itu penting, tapi dia sarana untuk mentadabbur. Dan tadabbur adalah sarana dari untuk mengamalkan. Barang siapa yang mentadaburi dengan baik, maka otomatis dia akan mendapatkan akidah yang benar dan dia akan termotivasi untuk beramal. Ya, jadi jangan berhenti pada tajwid saja ya. Ini fenomena yang terjadi, sebagian orang, masya Allah ya, ini bagus ya, semangat baca Quran sampai hafal, tapi dia tidak paham apa yang dia baca. Dia tidak paham apa yang dia baca. Ini kurang sempurna, maka hendaknya disempurnakannya. Makanya perkataan indah dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dia mengatakan, saya bacakan ya, Ibnul Qayyim dalam satu perkataannya indah, dia mengatakan qira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahhumin, baca saja satu ayat dengan tafakkur, dengan tadabbur, wa tafahhum, berusaha mencari pemahamannya, khairun min qira'ati khatmah bi ghairi tadabbur. Lebih baik daripada khatam Quran tapi tanpa tadabbur. Jadi satu ayat saja ditadabburi lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak ditadabburi. Kenapa? Karena dengan tadabbur anfa'u lil qalb, lebih bermanfaat bagi hati, wa ad'a ila husulil iman, dan juga lebih mendorong untuk mendapatkan keimanan dengan tadabbur, wa dzauqi halawatil Quran, dan juga merasakan manisnya Al-Quran. Wa hadhihi kanat 'adatus salaf, wa hadhihi kanat 'adatus salafi yuraddidu ahaduhum al-ayat ila sabah. Ini kebiasaan para salaf dahulu. Salah seorang dari mereka mengulangi satu ayat sampai subuh. Mereka menikmati, mereka mentadabburi, dan juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengulangi satu ayat sampai pagi hari. Jadi dari situlah perlu bagi kita selain belajar tajwid, belajar tahsin, dan juga selain kita berusaha menghafalkan Al-Quran, itu sangat penting semuanya, tapi jangan berhenti sampai di situ, kita berusaha untuk memahami kandungan Al-Quran. Adapun juz amma di antara keistimewaan juz amma yang akan kita bahas, juz amma rata-rata dihafal oleh kaum muslimin ya. Anak TK sekarang sudah hafal juz amma ya. Ya, TK-TK yang sekarang, mungkin TK-TK dulu enggak ya. TK-TK dulu mungkin tidak. Tapi anak-anak TK zaman sekarang, masya Allah, juz amma sudah hafal. Bapaknya mungkin belum hafal, anaknya sudah pada hafal ya. Kemudian juga secara umum imam-imam di tanah air mereka hafal juz amma, dan surat-surat yang dibaca dalam sholat kebanyakan juz amma, muter-muter di juz amma biasanya. Dan itu memudahkan bagi masyarakat. Karena itu menghafal dan memahami kandungan makna juz amma itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Karena kalau kita sholat di masjid, kita dengar orang baca surat juz amma, kita paham maknanya apa. Ya, kita benar-benar terenyuh karena kita tahu maksud apa. Surat ini maksudnya apa, kita ngerti. Kita ngerti. Beda dengan orang yang tidak ngerti. Makanya kekhusyuan itu sangat juga terpengaruh dengan pemahaman kita terhadap apa yang kita baca. Orang kalau baca Al-Fatihah, dia tidak tahu artinya, baca saja hafal alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, selesai. Beda dengan orang baca Al-Fatihah dan dia paham terjemahannya. Beda. Yang paham terjemahannya dia bisa lebih khusyuk daripada yang tidak paham terjemahannya. Beda lagi kalau dia tahu kandungan inti daripada ayat-ayat tersebut, bukan hanya sekedar terjemahannya. Dia tahu kandungan inti dari alhamdulillahirabbil alamin itu intinya apa, arrahmanir rahim itu intinya apa, dia ngerti. Tentu lebih khusyuk lagi. Dan lebih khusyuk lagi kalau orang yang tahu tafsirnya.
Dia ngerti. Ketika dia baca alhamdulillah alamin, apa namanya? Pemahaman dia dalam, tidak seperti orang yang sekedar hanya membaca terjemahannya. Oleh karenanya memahami ayat itu sangat penting, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara umum juz amma rata-rata adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Itu disebut dengan surat Makkiyah, ya. Dan semua surat atau ayat yang turun setelah Nabi berhijrah namanya surat atau ayat Madaniyah. Ya, ini di antara nama dinisbah kepada tempat tetapi hakikatnya berkaitan dengan waktu. Sebagian orang menyangka namanya surat Makkiyah itu kalau turun di Mekah, surat Madaniyah kalau turun di Madinah. Padahal tidak demikian. Surat Makkiyah yaitu turun sebelum Nabi berhijrah dan surat Madaniyah turun setelah Nabi berhijrah. Karena ada surat yang turun di Mekah, ya, seperti Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, di surat Al-Maidah. Hadirin telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini turun di padang Arafah. Dan padang Arafah di Mekah. Tetapi dia bukan ayat Makkiyah, dia ayat Madaniyah. Kenapa dia ayat Madaniyah? Karena dia turun setelah Nabi berhijrah. Bahkan dia turun menjelang Nabi meninggal dunia. Ya. Jadi saya ulangi, surat Makkiyah, surat Madaniyah itu istilah. Istilahnya berkaitan dengan tempat, tetapi hakikatnya tidak berkaitan dengan tempat, tapi dia berkaitan dengan fase waktu. Makkiyah adalah yang turun sebelum Nabi berhijrah, Madaniyah adalah yang turun setelah Nabi berhijrah. Apa faedah dari pembagian Makkiyah dan Madaniyah ini? Faedahnya kita tahu nuansa surat Makkiyah. Nuansanya Nabi sedang berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid, dan lain-lain, ya. Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi nuansanya adalah orang-orang kafir Quraisy. Kalau kita bilang ini ayat Madaniyah, kita tahu nuansanya para sahabat, kaum Ansar, kaum Muhajirin di kota Madinah. Terkadang nuansanya ada orang-orang munafik, karena orang munafik tidak muncul kecuali di Madinah, ya. Maka ini di antara faedah kita mengetahui Makkah dan Madaniyah untuk menambah pemahaman kita tentang surat tersebut. Nah, surat-surat dalam Juz Amma rata-rata Makkiyah. Rata-rata surat-surat Makkiyah. Ada beberapa surat yang seperti Idza Jaa Nasrullahi wal Fath itu Madaniyah, ya. Tapi kebanyakan surat adalah Makkiyah. Ketika kita tahu surat-surat Makkiyah, maka kita tahu konsentrasi dari surat-surat Makkiyah itu apa? Konsentrasinya berbicara tentang iman kepada Al-Quran, iman kepada hari akhirat, iman tentang kerasulan. Karena ini 3 perkara yang dibantah atau diingkari oleh kaum musyrikin. Saya ringkaskan lagi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Surat atau ayat terbagi menjadi 2. Ada namanya Makkiyah kemudian namanya Madaniyah. Yang dimaksud dengan Makkiyah, ya. Yang dimaksud Makkiyah yaitu ayat atau surat yang turun sebelum Nabi berhijrah sallallahu alaihi wasallam. Berhijrah. Kemudian Madaniyah, ayat atau surat yang turun setelah Nabi berhijrah. Setelah Nabi berhijrah. Meskipun turun di Mekah. Apa faedahnya? Faedahnya nuansa yang kita tahu, faedah. Adapun surat Makkiyah nuansanya adalah audiensnya khitab, pembicaraan tertuju kepada kaum musyrikin Arab. Arab di Mekah terutama. Adapun kalau Madaniyah berarti pembicaraan tertuju kepada
kepada para sahabat. Tertuju kepada para sahabat. Oleh karenanya, topiknya rata-rata adalah tentang keimanan, iman kepada misalnya iman kepada hari akhirat, kepada hari kebangkitan. Ini kebanyakannya topik dari surat Makkiyah. Kemudian iman kepada kerasulan Nabi. Nabi SAW, terus tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran diturunkan dari Allah. Dari Allah. Nah, kalau kita bicara tentang topik dari surat Madaniyah, topiknya ini secara umum ya, tentu detail juga banyak, tapi secara umum adalah secara umum ya, tentang biasanya tentang hukum-hukum. Tentang apa? Hukum-hukum ya. Makanya banyak hukum-hukum turun setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ada puasa, zakat secara detail, ya, macam-macam ya. Kemudian di sini tentang orang-orang munafik. Ya. Tentang orang-orang munafik. Karena orang munafik tidak ada kecuali di kota Madinah. Nah, juz amma ini tipikalnya adalah Makkiyah. Ini mayoritas juz amma. Mayoritas surat-surat juz amma. Makanya kalau kita baca surat-suratnya tentang hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalah, tentang hari kiamat ya. Amma yatasaalun juga tentang hari kiamat ya. Banyak ya. Idza samaa'un fatarat, al-insyiqaq, al-infitar, at-takwir, semua tentang hari kiamat. Ya. Karena suratnya adalah surat Makkiyah. Ya, tentang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan ya. Ini secara gambaran agar kita tahu surat-surat juz amma adalah surat Makkiyah. Di antaranya surat An-Naba yang akan kita baca sekarang. Baik, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada surat yang pertama dari juz amma, itu surat ke-78, yaitu surat Amma Yatasaalun, surat An-Naba, terdiri atas 40 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Amma Yatasaalun, ya. Amma Yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Yatasaalun itu ada mereka saling bertanya, ya. Ya. Ayat ini turun sebagai bantahan orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari hari kiamat. Makanya Allah mengatakan amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim, mereka sedang bertanya-tanya tentang suatu berita yang besar. Anin naba'il azim, berita yang besar. Berita yang besar ini apa? Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan berita yang besar maksudnya adalah tentang Al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul huwa naba'un azim." Al-Qur'an itu adalah berita yang besar. Ada yang mengatakan An-Naba'ul Azim maksudnya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Naba'ul Azim adalah Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan. Dan inilah tiga topik dari surat-surat Makkiyah. Kalau tidak menetapkan tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menetapkan Al-Qur'an diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala atau menetapkan hari kiamat. Yang tiga perkara ini diingkari oleh kaum musyrikin Arab. Kaum musyrikin Arab mereka percaya sama Allah. Tidak usah ragu akan hal ini, terlalu banyak dalil bahwasanya mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka mengagungkan Ka'bah, mereka tahu nenek moyang mereka adalah Ismail bin Ibrahim, dan Ismail dan Ibrahim alaihi wasallam yang bangun Ka'bah. Ya, yang makanya ketika Nabi tinggal di kota Mekah, orang-orang musyrikin Arab mereka berhaji, mereka tawaf, tapi mereka melakukan kesyirikan. Tapi adapun mengenal Allah, mereka mengenal Allah. Ya, cerita masyhur ketika Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, maka kakeknya Nabi yaitu Abdul Muttalib berkata kepada Abraha, "Ana Rabbul Ibil." Aku adalah pemilik onta-onta. Kau ambil ontaku 200, kembalikan onta-ontaku. Ya, walil Ka'bah Rabbun yahmiha. Ka'bah ada Tuhan yang akan menjaganya. Ma'ruf ya. Dan banyak sekali orang-orang namanya Abdullah. Dan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka musyrikin namanya Abdullah ya. Mereka namanya banyak bernama Abdullah. Jadi yang diingkari oleh orang kaum musyrikin, mereka mengingkari adanya hari kebangkitan,
kerasulan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, apakah ada orang musyrikin yang ateis? Ada, dikenal dengan dahriyin. Tapi mereka bukan yang mendominasi. Ya, seperti Allah sebut dalam ayat yang lain, apa namanya? Mereka mengatakan in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan ini hanya kehidupan dunia, hidup dan mati, dan kita tidak dibinasakan kecuali masa. Ini mereka ateis, disebut dengan dahriyin. Tetapi mereka bukan dominan. Yang dominan adalah orang-orang yang mengakui adanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga mereka berhaji, mereka umrah, mereka tawaf, ya. Tetapi mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, mereka mengingkari Al-Quran turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Allah berkata, "Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim." Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, jadi heboh. Jadi bahasa kita, apa sih yang sedang jadi perbincangan, ya. Jadi isu lagi ramai ketika itu, ketika Nabi diutus apa? Ini yang Allah sebutkan. Amma yatasaalun. Apa yang sedang mereka ributkan? 'Anin naba'il 'azim, tentang suatu berita yang besar, ya. Berita besar tersebut tadi 3 pendapat, ada yang mengatakan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan Al-Qur'an, ada yang mengatakan hari kiamat. Yang benar yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yang dimaksud adalah hari kebangkitan, ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih tentang hari tersebut. Ya, ada yang ragu, ada yang bilang tidak ada, ya. Ada yang mengatakan ada, itu kaum muslimin, ya. Dan ini pendapat ini lebih kuat, yang dimaksud dengan Naba'il Azim adalah hari kebangkitan, karena setelah itu Allah akan sebutkan tentang hari kebangkitan, ya. Surat ini menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan. Kemudian kata Allah, "Kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun." Ya. Sekali-sekali tidak, ya. Kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-sekali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Artinya mereka, Allah bantah mereka. Mereka bilang hari kebangkitan enggak ada, kata Allah justru ada. Justru ada. Kalian benar-benar akan mengetahui, kalian akan menyaksikan, kalian akan menghadiri hari tersebut. Ya, kalian akan menghadiri hari tersebut. Ya. Dan ini adanya hari kebangkitan termasuk perkara yang Allah jelaskan dengan berbagai macam dalil dan banyak dalil akal, ya, untuk menunjukkan adanya hari kebangkitan. Allah jelaskan dalam banyak surat, ya. Ya, bukan saatnya kita bahas, tapi intinya sederhananya saja, selain dalil begitu banyak, di antaranya apakah ada Tuhan yang bijak, adil, yang membiarkan manusia di atas muka bumi yang zalim menzalimi yang dizalimi, satunya membunuh, satunya terbunuh, satunya dirampas hartanya, satunya dirampas haknya, satunya tersiksa. Apakah dibiarkan begitu saja tanpa ada hari pembalasan? Ya. Kalau kita katakan dalam suatu perusahaan ada direktur yang membiarkan anak buahnya satu caplok sana, satu hantam sana, dan dia tidak menegur sama sekali dan tidak ada sikap menghadapi itu semua, ini direktur konyol, ini direktur bahlul, ya. Direktur apa seperti ini? Tidak bisa ngurusi perusahaannya sehingga ada satu yang membunuh, satu dirampas, satu dibiarin saja. Enggak pantas dia menjadi direktur. Tercela. Nah, bagaimana lagi dengan Tuhan yang maha sempurna, yang telah menciptakan manusia, kemudian manusia ada yang membunuh, ada yang dibunuh, ada yang merampas, ada yang dirampas, ada yang merampok, ada yang dirampok. Kemudian dibiarkan begitu saja tanpa ada hari kebangkitan, tanpa ada hari pembalasan, ya. Mustahil, ya, mustahil. Enggak mungkin. Ya. Jadi Allah mengatakan, "Kalla saya'lamun," sungguh mereka akan benar-benar mengetahui akan hari tersebut. Mereka akan hadir pada hari tersebut. Mereka akan dibalas pada hari tersebut. "Tsumma kalla saya'lamun." Kemudian mereka benar-benar akan mengetahui hari tersebut. Mulailah Allah menyebutkan di antara dalil-dalil tentang adanya hari kiamat, di antaranya Allah menyebutkan tentang kekuasaan. Kan mereka kenapa mereka menolak hari kiamat? Logika mereka tidak masuk. Mereka bilang, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Ini tulang belulang sudah hancur lebur, sudah menjadi tanah. Siapa lagi yang bisa menghidupkannya sementara dia sudah lumat, ya. Sudah rusak, sudah lumat. Ya, maka di antara bantahan Allah sebutkan bahwa itu perkara ringan. Perkara mudah bagi Allah untuk menjadikan tulang belulang yang sudah habis, sudah hancur untuk kembali lagi menjadi manusia, sangat mudah. Di antaranya Allah sebutkan tentang kekuasaan-kekuasaan Allah di alam semesta. Bagaimana Allah mengatur alam semesta ini yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, Allah mengatur dengan mudah. Maka Allah mulai
menyebut tentang kekuasaannya di alam semesta ini. Allah mengatakan, alam naj'alil arda mihada. Ya. Intinya Allah ingin menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang kalian rasakan. Ini semua dari Allah. Kalau ini semua bisa Allah lakukan, maka Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, membangkitkan kalian juga mudah. Intinya demikian. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Ya benar, Allah jadikan mihadan. Mihadan sebagian Allah mengatakan seperti mahdan atau mumahadan. Mumahadan maksudnya ada yang mengatakan seperti apa namanya? Seperti kasur yang disiapkan untuk bayi, namanya mahad. Ada tempat, ada bayi, kita siapkan dulu tempat agar bayi tersebut tidak bangun, atau kita taruh pelan-pelan sehingga dia bisa tidur nyaman. Ini namanya mahad. Demikian bumi ini, bumi dijadikan juga demikian ya. Rata-rata datar. Ada gunung-gunung, ada sebagai tambahan keindahan, ada sungai, ada laut, tapi rata-rata datar. Tidak semuanya isinya kerikil tok, enggak. Tidak semuanya bebatuan cadas yang tidak bisa dilewati. Banyak tanah yang landai, banyak tanah yang datar, bisa dicocok tanam, bisa, oh subhanallah, Allah menjadikan bumi ini mudah untuk ditinggali, ya. Mudah untuk ditinggali, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumilah kami ciptakan kalian, itu Adam diciptakan dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dan kami akan kembalikan kalian juga dalam tanah, kami kuburkan dalam tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi juga kami akan bangkitkan kalian. Semuanya kegiatannya di bumi. Makanya dengan dalil ini Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak mungkin orang tinggal di planet lain, enggak mungkin. Mau tinggal di bulan. Mau tinggal di bulan. NASA saja bilang mau bikin baju astronot entah berapa miliar satu baju ya. Entah berapa triliun mereka sudah keluarkan duit. Intinya bumi inilah yang diciptakan oleh Allah dengan dengan kondisi yang mudah ditinggali, dengan oksigennya sekian kadarnya sehingga bisa dihirup ya, dengan mataharinya yang dilengkapi semua oleh Allah, dengan mataharinya, dengan rembulannya, dengan bintang-bintangnya, subhanallah, dengan sungainya, dengan berbagai macam hewannya, dengan ikan-ikannya, luar biasa ya, luar biasa. Dengan minyak buminya, dengan logam-logamnya, semua ini bukan kebetulan ya. Enggak, ini semua Allah sudah bikin semuanya untuk kepentingan manusia. Untuk sebagai bahan ujian tentunya. Makanya Allah mengatakan alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi sebagai mihadan, itu terhampar, mudah untuk ditinggali, ibarat tempat tidur bayi yang sudah disiapkan, bayinya ditaruh dengan tenang, mudah. Wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak ya. Allah menyamakan dengan jibal dengan autad, dari watat. Watat itu kalau kita bikin kemah, kita butuh paku untuk kita pukulin paku tersebut sebagai pasak, kemudian kita ikat tali kemah tersebut. Nah, pasak itu dia harus masuk dalam sehingga yang keluar cuma sedikit, mungkin sepertiga atau seperempat. Sisanya masuk ke dalam, yang tinggal terisi untuk ikatan saja. Allah menamakan, yang ajib, Allah menamakan gunung dengan watat, autad, dengan pasak. 1400 tahun yang lalu, ya. Sehingga jangan disangka bahwasanya gunung adalah tanah yang muncul, tetapi sebenarnya gunung itu punya akar menjulang ke dalam. Bahkan akarnya lebih dalam daripada yang muncul. Konon, saya baca, para pakar mengatakan yang masuk ke dalam 2/3, yang keluar cuma 1/3. Jadi akarnya menjulang ke dalam seperti paku yang dipukul untuk masuk ke dalam. Makanya Allah menamakan dengan autada. Kemudian kata Allah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kalian, wahai kaum musyrikin, yang kalian lihat nikmat ini, wa khalaqnakum azwaja. Ya. Dan Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan ya. Mereka ini orang cerdas ya. Orang Abu Jahal itu cerdas, Abu Lahab itu cerdas ya. Al-Walid bin Mughirah cerdas. Uqbah bin Abi Mu'aid cerdas. Mereka orang cerdas. Makanya Allah turunkan ayat-ayat yang mereka paham. Mereka enggak mau beriman. Wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan kalian berpasang-pasangan, ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusikum wa mimma la ta'lamun. Maha suci Allah telah menjadikan semuanya berpasang-pasangan, sampai hewan-hewan juga berpasang-pasangan, tumbuh-tumbuhan juga berpasang-pasangan, kalian juga berpasang-pasangan, ya. Coba kalau laki-laki saja enggak ada pasangannya. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika Allah ciptakan ke surga, percuma banyak tumbuhan tapi enggak ada teman untuk dia bersama ya. Maka Allah ciptakan faja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Maka
Allah pun menciptakan Hawa dari Adam agar Adam tenang bersama istrinya tersebut. Disebutkan bahwasanya ar-rafiq qabla tariq. Bahwasanya Adam perlu pasangan sebelum dia menempuh perjalanan. Maka Allah ciptakan Hawa. Di antara nikmat, ya Allah menjadikan berpasang-pasangan. Ya. Di antaranya manusia berpasang-pasangan. Ya. Allah ciptakan ada Adam, ada Hawa, ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Dan itu berlaku pada seluruh makhluk. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Kami ciptakan berpasang-pasangan. Subhanallah. Di antara tanda adanya Tuhan, ya, adanya pasangan. Ya. Dan bagaimana kemudian pasangan tersebut berhasrat kepada pasangannya, lawan jenisnya. Ini siapa yang bikin? Yang bikin Tuhan. Antum kalau ciptakan, misalnya antum bisa ciptakan robot, siapa yang bisa menimbulkan hasrat? Ya. ini menakjubkan, yang bikin Tuhan. Bagaimana kemudian laki-laki berhasrat sama wanita? Melihat misalnya bagian tubuh wanita. Kok bisa hasrat? Kenapa? Itu kan sesuatu barang aja. Tapi kita laki-laki melihat hasrat. Demikian juga lawan jenis. Siapa yang ciptakan hasrat tersebut? Tuhan. Ya. Wa min ayatihi, kata Allah, di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah jadikan bagi kalian istri-istri litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram dengan istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah. Mawaddah itu cinta, hasrat, wa rahmah, kasih sayang. Inna fi dzalika, sungguhnya yang demikian itu, la ayatil liqaumin yatafakkarun, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Bagi orang yang berfikir. Saya sering sampaikan bagaimana hewan berhasrat dengan hewan sejenisnya. Ya. Sapi hasrat sama sapi. Kambing sama kambing. Kalau ada sapi lihat cewek cantik, dia enggak tertarik. Sapi ada cewek cantik depan dia, cantiknya kayak luar biasa, tetap sapinya cuma nengok saja, enggak tertarik. Kenapa? Karena memang hasrat dia kepada sesama sapi. Siapa yang bikin itu? Kok dia kenapa kita lihat cewek cantik kita tertarik, sapi enggak tertarik? Kok bisa? Siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukan pasangannya. Karena itu bukan pasangannya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu sebagai untuk istirahat. Manusia ini diberi sinyal, kalau udah capek, ngantuk. Subhanallah ya. Bahkan perkataan Ibnu Qayyim, dia mengatakan, justru tidur itu menjadi sangat nikmat ketika di puncak kelelahan. Udah sangat lelah, ngantuk, tidur, nikmat sekali tidur. Allah berikan itu kenikmatan. Lihat orang tidak bisa tidur, kasihan. Kadang tidak bisa tidur, bolak-balik di kasur yang sangat mahal. Mungkin kasurnya puluhan juta, dia nggak bisa tidur. Sementara seorang, subhanallah, cuma gelar tikar, langsung selamat jalan. Nikmat, tidur itu nikmat. Ya. Wa ja'alna naumakum subata, Allah jadikan tidur kalian sebagai apa? Istirahat. Kalau kita nggak punya sinyal, kerja, mati. Lihat orang kemarin kasus entah, atau di sini atau di luar negeri ya, kerja nggak berhenti, jantungnya stop. Maka Allah kasih sinyal kita letih, kemudian kita tidur. Itu adalah kenikmatan. Ibnu Qayyim mengatakan justru di saat-saat kelemahan disitulah ada kenikmatan. Contoh, nikmat tidur. Kapan kita rasakan nikmat tidur? Ketika kita di puncak kelelahan. Nikmat makanan. Kapan kita rasakan nikmat makanan? Ketika dalam kondisi sangat lapar. Kalau kita nggak lapar, makan nggak enak. Kapan kita merasakan nikmat air? Benar-benar nikmat ketika kita benar-benar haus. Manusia seperti itu ya. Di balik keletihan, kelelahan, dia mendapatkan nikmat yang lainnya. Kemudian kata Allah, wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian ya. Pakaian maksudnya kalau orang sudah masuk gelap malam, dia bisa melepaskan pakaiannya dan pakaiannya digantikan dengan gelap malam karena gelap menutupi seluruh tubuhnya ya. Sehingga malam itu menjadi tempat istirahatnya ya. Seandainya tidak ada malam, repot ya. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi. Bagaimana menurut kalian seandainya Allah menjadikan siang melulu, tidak ada malamnya? Tuhan manakah yang bisa mendatangkan malam untuk kalian tenang dalam malam tersebut? Enggak ada. Kalau Allah bikin siang selama-lamanya, enggak ada yang bisa datangkan malam. Sebaliknya kalau Allah bikin malam selama-lamanya, enggak ada yang bisa datangkan siang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa ja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan siang hari untuk mencari penghidupan. Ini hukum asal. Hukum asal siang bekerja,
malam istirahat. Ini hukum asal dan Allah menciptakan manusia dengan model seperti itu. Siang bekerja, malam istirahat. Siapa yang merubah tatanan ini, ya, malam kerja, siang istirahat, dia pasti tidak nyaman. Badannya tidak nyaman, istirahatnya tidak nyaman. Ada orang seperti itu hidupnya ada. Malam begadang, siang tidur. Tapi apakah dia merasakan kenyamanan? Enggak. Tidak sama dengan orang yang malam tidur, siang bekerja. Allah menciptakan siang dan malam sesuai dengan fisik manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa banaina fawqakum sab'an shidada." Dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh, ya. Ternyata di atas kita ini ada 7 langit yang kokoh. Dan yang kita lihat sekarang ini baru langit dunia. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Kata Allah dalam surat As-Saffat, kami hiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang yang bertaburan. Jadi yang kita lihat sekarang ini masih langit pertama, masih sama'ud dunya. Kita belum melihat langit berikutnya. Langit ini saja begitu luasnya, luar biasa. Dalam riwayat disebutkan perjalanan berapa? 500 tahun perjalanan. Langit pertama selesai. Langit kedua juga sekian, perjalanan ratusan tahun. Para ulama khilaf, apakah langit-langit tersebut saling nempel, artinya dari langit pertama langsung langit kedua, ataukah ada sela di antara langit pertama, langit kedua, antara langit kedua, langit ketiga, ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah langit-langit tersebut mutalasiqah atau mutafasilah? Ada khilaf. Tapi intinya yang kita lihat sekarang ini, ada mataharinya, ada rembulannya, ada bintang-bintang, ini semua langit dunia. Ternyata langit ada 7 lapis. Dan langit tersebut akan ada pembahasannya secara khusus. Bagaimana langit tersebut ya sangat kokoh tanpa ada tiang yang menyangganya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna sirajan wa haja." Kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Kata Allah, "Wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja." Kami jadikan di langit ada rembulan yang bercahaya dan kami jadikan syamsa siraja, yaitu matahari yang bersinar. Ya. Jadi Allah bedakan antara rembulan dengan matahari. Kalau matahari Allah sebutkan dengan bersinar, siraj, wahaj, yaitu sinar dan panas, ada panasnya. Kalau rembulan Allah sebutkan dengan nuran, karena dia tidak mengeluarkan sinar tapi dia memantulkan cahaya matahari. Ya. Kemudian di antara nikmat, ini nikmat matahari, rembulan, nikmat ya. Dan orang-orang Arab dulu mereka tahu. Dengan matahari, rembulan mereka tahu, lita'lamu adadal sinina wal hisab. Kalian tahu tentang hitungan rembulan, kalian tahu tentang hitungan tahun, banyak kemaslahatan kehidupan kalian terkait dengan matahari dan bulan, banyak. Mereka tahu tentang nikmat matahari dan bulan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Jadi bahwasanya awan air turun dari awan. Linukhrija bihi habban wa nabata. Ya. Supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Hujan tersebut turun, kemudian kami munculkan biji-bijian dan kami munculkan tumbuh-tumbuhan. Para ulama mengatakan didahulukan penyebutan biji karena itulah kebutuhan pokok manusia, baik beras maupun jagung ya, maupun gandum ya. Baru kemudian nabatan, sayur-sayuran, buah-buahan ya. Disebutkan habban karena kebutuhan manusia kepada biji-bijian lebih utama, beras, gandum, jagung, adas, ful, ini namanya biji-bijian. Adapun sayur mayur, buah-buahan disebut dengan nabat. Wa jannatin alfafa, dengan hujan tersebut juga kami munculkan kebun-kebun yang lebat. Kebun-kebun yang lebat, jannat, kebun ini, kebun anu. Ini semua adalah kenikmatan, ya. Ini semua Allah sebutkan dari tadi, dari bumi sebagai hamparan, gunung-gunung yang dipasangkan, langit yang 7, hujan yang turun, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Ini semua adalah kenikmatan yang kami berikan kepada kalian dan kalian mengetahui kalau ini semua kami bisa lakukan, wahai kaum musyrikin, maka membangkitkan kalian sangat mudah. Ya. Kalian kira proses ini matahari terbit, rembulan, ini kemudian hujan turun, ini kira perkara ringan. Ini perkara susah. Bagi kalau ukuran manusia, bagi Allah semuanya gampang. Kalian kira bikin langit dengan bintang-bintang bertaburan ini tidak bertabrakan, perkara gampang. Nah, bangkitkan kalian itu sangat mudah. Tidak, maksudnya logikanya demikian ayat ini. Jadi kita berusaha dalam tafsir, kita berusaha mengkaitkan antara paragraf sebelumnya dengan paragraf setelahnya. Apa sih kaitan paragraf sebelumnya? Paragraf sebelumnya mereka mengingkari hari kiamat.
Paragraf setelahnya Allah sebut tentang kenikmatan yang Allah berikan. Ada Allah ciptakan siang, Allah ciptakan malam, Allah bikin gunung, Allah bikin bumi, Allah bikin langit, Allah bikin matahari, Allah bikin rembulan. Allah turunkan hujan, Allah yang semua adalah kebutuhan kalian. Dan ini semua bukan perkara yang ringan. Ini perkara semua dahsyat. Ya. Nah, kalau ini semua bisa Allah kerjakan, menunjukkan Allah ala kulli syai'in qadir. Berarti Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Maha Kuasa atas segala sesuatu, bangkitkan kalian sangat mudah wahai Abu Jahal, sangat mudah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'. Ya. Kalau perkara Allah jika ingin sesuatu hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka terjadilah. Setelah Allah menyebutkan dalil tentang kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia, ini apa namanya? Qiyas aulawi. Qiyas aulawi. Kalau ini saja Allah bisa atur semua, bangkitkan kalian lebih mudah. Taib, setelah itu Allah sebut tentang fenomena hari kiamat yang tidak bisa kalian hindari wahai kaum musyrikin Arab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna yaumal fasli kana miqata." Sungguhnya hari keputusan adalah suatu yang telah ditetapkan. Waktunya sudah tidak bisa dirubah, sudah jelas hari kiamat akan tiba. Di antara nama hari kiamat adalah yaumal fasli. Hari kiamat namanya banyak, ya. Sudah pernah kita bahas dalam masalah al-iman bil yaumil akhir. Ada yaumul fasl, ada yaumut taghabun, ada as-sakhah, ada namanya at-tammah, ya, dan banyak ya, al-qari'ah. Nama-nama hari kiamat sangat banyak. Ya, yaumul hisab, ya. Di antaranya adalah yaumul fasli, hari keputusan. Al-fasl maksudnya memutuskan, memisahkan. Al-fasl. Apa maksudnya? Kenapa dinamakan dengan yaumul fasl? Karena pada hari tersebut Allah memutuskan segala perkara. Semua perkara akan disidangkan pada hari tersebut. Semua akan diputuskan. Sekarang mungkin perkara nanggung. Ada orang urusan di dunia perkara nanggung. Tahu-tahu perkaranya dipeti eskan, selesai, dianggap selesai. Ada diputuskan, dihukum di pengadilan, belum puas. Sudah diputuskan tapi dia merasa belum puas. Kayaknya belum diputuskan. Itu semua nanti selesai. Jangan khawatir. Semuanya akan selesai di akhirat. Ada yaumul fasli. Yaumul fasli. Ya. Semuanya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ketika Abu Dzar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi melihat ada dua kambing saling bertanduk, kata Nabi, "Ya Abu Dzar, fima tantatihan?" Ya Abu Dzar, kenapa dua kambing tersebut saling tanduk menanduk? Kata Abu Dzar, "Allahu a'lam, saya tidak tahu." Kata Nabi, "Walakinnallaha ya'lam." Tapi Allah tahu kenapa mereka saling bertanduk. Wa sayaqdi bainahuma, dan Allah akan menghukum mereka berdua nanti pada hari kiamat kelak. Nah, kalau kambing saja ada fasal, apalagi kita manusia, ya. Dan juga dikatakan bahwasanya yaumul fasli adalah hari pembeda antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ya akhi, nanti di akhirat cuma dua model. Penghuni surga ahlul jannah dan penghuni neraka ahlun nar. Atribut-atribut semua dilepasin. Ya, cuma dua. Anda mau jenderal, Anda mau rakyat jelata, Anda mau presiden, Anda mau raja. Siapapun, Anda cuma salah satu. Kalau enggak penghuni surga, penghuni neraka. Itu aja. Enggak penghuni surga, penghuni neraka. Ashabul a'raf pun nanti akhirnya menjadi penghuni surga. Dan itu akan diputuskan pada hari kiamat kelak. Kapan hari kiamat tersebut? Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Hari di mana ditiupkan sangkakala, maka kalian akan berdatangan berkelompok-kelompok. Ya, kalian akan datang berkelompok-kelompok, kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Syurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kumpulkanlah mereka dengan kelompok-kelompok mereka. Akan dikumpulkan. Ya, munafikin dengan munafikin, Yahudi dengan Yahudi, Nasrani Nasara, orang-orang zalim, orang zalim, pezina dengan pezina, homoseksual dengan homoseksual, tukang korupsi, semuanya koruptor dikumpulkan berkelompok-kelompok. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Pada hari tersebut pintu langit akan dibuka. Sekarang langit tertutup semuanya. Tidak ada celah sama sekali, enggak ada pintu sama sekali. Ternyata dia ada pintunya. Subhanallah. Wa futihatis sama', dibukalah langit, fakanat abwaba, maka menjadi pintu-pintu. Buat apa? Malaikat turun pada hari tersebut. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba, maka gunung-gunung diperjalankan, maka jadilah dia fata morgana. Sarab dalam bahasa Arab artinya sarab adalah fata morgana. Kalau seorang berjalan di tengah padang pasir,
Dari kejauhan dilihat, dia mengira ada oase, dikira ada air. Ternyata didekati nggak ada air. Rupanya fata morgana. Cuma ada penguapan udara sehingga dilihat dari kejauhan seperti air. Ternyata setelah dekat nggak ada. Demikianlah gunung-gunung dikatakan seperti fata morgana, ya. Karena dilihat dari kejauhan adalah gunung, ternyata hancur lebur. Ya, jadi gunung itu diangkat oleh Allah. Kita lihat itu gunung. Ketika kita melihat lagi ternyata hancur jadi debu bertaburan. Debu hancur. Gunung yang kokoh. Sebagian gunung dari tanah, sebagian gunung kalau kita lihat di Arab dari batu yang besar yang kokoh. Tapi semuanya akan jadi partikel-partikel kecil, maka disebut dengan saraba. Seperti gunung ternyata bukan, ternyata hancur lebur. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada." Ya. Sungguhnya setelah Allah sebut tentang dahsyatnya hari kiamat, Allah sebut tentang neraka jahanam. Sungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintai. Mengintai siapa neraka jahanam? Lit-taghina ma'aba. Lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Neraka tahu siapa yang penghuninya. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Kata Allah dalam surat Al-Furqan, neraka kalau lihat penghuni neraka dari jauh, mereka sudah dengar suara geram dari neraka. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir-hampir neraka itu lepas gara-gara kemarahan. Jadi neraka itu marah dan dia sudah mengintai, ini bakalan masuk tempat saya. Dan neraka kalau sudah lihat dari jauh sudah terdengar suara geramnya, orang kafir ketakutan. Penghuni neraka ketakutan. Jadi dikenal, dia mengintai siapa yang akan dimasukkan. Demikian juga ketika orang lewat di atas sirat, neraka sudah mengintai dengan kalalib besi-besi yang ada di pinggir sirat akan mengambil orang-orang yang siap dimasukkan dalam neraka. Jadi neraka mengintai. Dia mengintai. Bahkan dia geram ketika melihat orang-orang akan dimasukkan ke dalamnya. Kata Allah, labithina fiha ahqaba. Di mana orang-orang yang melampaui batas tersebut yang diintai oleh neraka, labithina fiha ahqaba, dia akan hidup berabad-abad lamanya di dalam neraka. Ahqaban, ahqab jamak dari hukub, yaitu artinya waktu yang sangat panjang. Ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Ya, ahqaba, ya. Sehingga ketika ahqaba kalau di sebagian ulama mengatakan ketika maknanya 80 tahun, tinggal kali aja 80 tahun dunia ahqab, 1 tahun sama dengan 1000 kali aja 1000 tahun, berapa itu? Ya. Jadi disiksa periode ini, hukub yang pertama, periode 70 tahun pertama, kemudian masuk pada periode kedua dan tidak ada hentinya, terus abadi selama-lamanya. Ini pendapat disebut dengan ahqaba karena kumpulan dari masa yang sangat lama. Kalau makanya diterjemahkan berabad-abad. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga, disiksa abad ke-10, ini disiksa abad ke-200, abad yang tidak ada ujung-ujungnya, abadi selama-lamanya. Tapi dengan berabad-abad, 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun. Ya. Ibnu Katsir mengatakan maksudnya ahqab ini 70 tahun pertama siksaannya begini. 70 tahun kedua siksaannya begini. 70 tahun ketiga makanya dibagi dengan hukub. Masing-masing hukub, masing-masing fatrah ukuran waktu punya adab tersendiri. Kemudian dia masuk pada periode kedua, adabnya tersendiri. Dia masuk periode ketiga, adabnya tersendiri. Allah alam bisawab, yang jelas mengerikannya. Oleh karena ikhwan, benar-benar bahwasanya setiap orang muslim ujung-ujungnya pasti masuk surga. Sebejat apapun, selama dia tidak musyrik, selama dia tidak kafir, meskipun dia diadab, suatu saat dia akan masuk surga. Tapi jangan coba-coba. Jangan menggampangkan perkara. Oh tenang, kalau kita Islam kita pasti ujung masuk surga. Iya, tapi kalau ente mampir kamu tidak kuat. 1 detik aja mampir di neraka tidak kuat. Dalam hadis disebutkan yu'ta bi an'ami ahli dunia, didatangkan orang yang paling nyaman di dunia, yang paling kaya raya, yang paling mewah hidupnya di dunia. Dicelupkan dalam neraka cuma 1 celupan, ditanya, "Hal ra'aita khairan qat? Hal marat bika ni'matun qat?" Kau pernah lihat kebaikan sebelumnya? Kata dia enggak pernah. Kau pernah merasakan kebahagiaan sebelum? Kata dia enggak pernah. Subhanallah, 1 celupan membuat dia lupa dengan seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan. Kata Nabi, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Didatangkanlah penghuni neraka yang paling nyaman di dunia, yang paling kaya raya, yang paling enak hidupnya. Dicelupkan dalam neraka 1 celupan, dia lupa dengan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan. Jangan coba-coba. Jangan bilang kita orang Islam intinya masuk surga, tenang aja. Enggak ada tenang, masuk neraka mengerikan. Jangan sampai. Kita enggak kuat ya akhi. Baru kita dibakar lilin kita enggak kuat.
Masih saya baca waktu kisah tentang seorang pemuda yang dia mampir di sebuah rumah. Ternyata rumah tersebut ada seorang wanita. Kemudian terbetik hatinya untuk, ya namanya setan datang, maka dia nyalakan api. Nyalakan lilin. Kemudian setiap hasrat dia ingin melihat wanita tersebut, dia bakar jarinya. Dia bakar lagi jarinya, sampai jarinya penuh dengan luka. Dia tidak kuat ya. Kok mampu bertahan dengan api ini? Nggak kuat. Gimana mau kemudian menengok sang wanita, berzina dengan sang wanita? Akhirnya ketika besoknya ternyata wanita ini bapaknya ulama ya, dan orang pemuda ini adalah murid ulama tersebut. Akhirnya sang wanita cerita tentang pemuda tersebut, ternyata mana yang diri kalian yang tangannya luka. Ternyata dicek, dia dinikahkan juga sama wanita tersebut. Akhirnya dinikahkan dengan wanita tersebut. Tapi maksud saya, seorang jangan coba-coba ya, jangan bilang tenang, yang penting ujungnya masuk surga, enggak, mengerikan ya. Jangan coba-coba masuk neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Kalau sudah masuk dalam neraka jahanam, tidak ada kesejukan, tidak ada pula air minum illa hamiman wa ghassaqa. Tidak ada air minum kecuali air minum yang mendidih dan nanah. Hamim yaitu air yang sangat panas ya. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'ahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diminumkan dengan air yang sangat panas, begitu diminum akan mencabik-cabik usus mereka. Loh, Ustaz, kenapa mereka minum? Sudah tahu kayak gitu, mereka haus, saking hausnya mereka harus minum. Ya. Ibarat kalau orang sudah morfin harus isap morfin, apapun resikonya. Saking hausnya mereka minum meskipun tercabik-cabik perut mereka. Ghassaqa adalah nanah. Ghassaqa adalah nanah ya. Ada yang mengartikan bahwasanya ghassaqa adalah air yang sangat dingin. Nanah yang sangat dingin, begitu mereka minum juga akan merusak tubuh mereka. Jadi neraka itu ada siksaan-siksaan yang amat panas, siksaan yang amat dingin ya. Siksaan yang amat dingin ya. Dan dua-duanya adalah siksaan. Dua-duanya adalah siksaan. Kata Allah, jazaan wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Ya. Allah tidak menzalimi mereka. Ini semua balasan bagi mereka. Dulu mereka diminta untuk beribadah kepada Allah, jangan syirik, mudah. Ente silakan, Allah berikan berbagai macam kenikmatan. Silakan engkau makan, silakan engkau menikah, silakan engkau bekerja, silakan menikmati hidup, yang penting jangan syirik. Tapi mereka melakukan apa? Kesyirikan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka dulu di dunia tidak ingin dihisab. Mereka tidak mau mati. Mereka tidak ingin dihisab. Ya, padahal hari hisab pasti ada. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Ya, mereka mendustakan ayat Allah. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Padahal segala sesuatu telah kami catat dalam kitab. Mereka tetap terhisab dan semua perbuatan mereka tercatat, pendustaan mereka tercatat. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah dan kalian tidak akan diberi tambahan kecuali azab. Ini ayat dikatakanlah ayat yang paling ditakuti oleh orang-orang neraka jahanam. Karena para penghuni neraka jahanam, mereka minta dimatikan, Allah tidak matikan mereka. Mereka minta diberi keringanan, Allah tidak beri keringanan. Bahkan Allah mengatakan fadzuqu, rasakanlah, falan nazidakum illa adzaba, kalian tidak akan merasakan kecuali tambahan. Ini menunjukkan azab yang mereka rasakan tidak konstan, tetapi bertambah-tambah. Jadi ini ayat yang paling mengerikan bagi penghuni neraka jahanam, karena Allah menjanjikan bagi mereka adalah tambahan siksaan. Ya. Kata Abdullah bin Amr, ma unzilat ala ahli nar ayatun qad asyaddu minha. Tidak pernah diturunkan bagi penghuni neraka ayat yang lebih berat daripada ayat ini. Setelah itu Allah sebutkan tentang penghuni surga. Setelah penghuni neraka, dan ini metode Al-Quran sering. Allah sebutkan neraka, Allah sebutkan surga. Allah sebutkan penghuni neraka, Allah sebutkan penghuni surga. Innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya orang-orang bertakwa mendapatkan kemenangan. Siapa orang bertakwa? Orang bertakwa itu yang berusaha menjauhkan dirinya dari segala larangan Allah. Itu orang bertakwa. Mafazan secara bahasa Arab artinya adalah padang pasir yang luas, disebut dengan mafaza. Ketika orang masuk padang pasir, biasanya sulit selamat. Maka orang-orang Arab dahulu mereka bertafaul, mereka menamakan padang pasir dengan mafaza, dengan keselamatan. Dengan harapan orang yang terjebak di tengah padang pasir bisa selamat. Sampai sekarang, saya dulu waktu tinggal di Madinah, kalau kita mengantar anak ke rumah sakit, di situ ada Ghurfat Salim, rumah anak sehat. Ruangan anak sehat, padahal orang sakit. Tapi mereka namakan dengan Ghurfat Salim, yaitu dengan harapan orang yang datang sembuh. Sehingga orang kalau yang melihat
nama ruangan tersebut Ghurfat Salim, ruangan anak sehat, ruangan anak sehat, ya. Sehingga mereka bertafaul semoga anak tersebut cepat sembuh. Dahulu juga mereka menamakan padang pasir yang kalau orang sudah masuk tidak bakalan keluar lagi, dinamakan dengan mafaza, dengan harapan kalau ada yang terjebak di padang pasir bisa selamat. Sehingga mafaza maknanya adalah keselamatan. Bagi para penghuni surga, bagi orang-orang bertakwa dapat keselamatan. Al-fawzul azim, yaitu selamat dari neraka jahanam, masuk dalam surga. Hadaiqa wa anaba, mereka mendapatkan kebun-kebun dan anggur-anggur. Ini Allah sebutkan kenikmatan di surga. Di antaranya ada buah-buahan, di antaranya anggur, tentu tidak sama dengan dunia. Wa kawaiba atraba, di antaranya adalah Allah berikan bidadari, gadis-gadis yang remaja dan sebaya. Atraba artinya umurnya sebaya. Kawaib artinya berkaitan dengan masalah sifat buah dada para bidadari tersebut. Disebut nisaun kawaib idza taka'abat sadyuhunna wa tafallakat ay sara sadyuhunna kal ka'ab fi sudurihinna. Kata penjelasan para ulama bahwasanya dalam Fathul Qadir Asy-Syaukani disebut kawaib itu jika seorang wanita payudaranya tidak turun ke bawah tetapi bentuknya bundar seperti mata kaki. Makanya disebut ka'ab, seperti mata kaki. Artinya Allah menggambarkan tentang bagaimana indahnya jasad bidadari tersebut. Wa ka'san dihaqa. Saya tidak menjelaskan panjang lebar karena banyak jomblo yang hadir ya. Wa ka'san dihaqa ya. Kemudian juga ada gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di antara nikmat juga mereka dapat minuman. Minuman tersebut selalu terisi. Setiap mereka minum terisi lagi. Setiap mereka minum terisi lagi. Khamar ya. Di dunia haram, di sana halal ya. Ya, wine ya. Ya, sampai ada kawan yang sudah sadar dia mengatakan, "Ustaz, saya tidak pernah menemukan minuman paling enak seenak wine." Ya. Cuma haram ya. Nah, kalau seorang sabar di surga dia akan mendapatkan wine ya. Jauh lebih enak daripada yang ada di dunia. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di sana dia tidak akan mendengarkan perkataan sia-sia dan juga tidak ada perkataan dusta. Semuanya menyenangkan. Tidak ada hoax, tidak ada perkataan sia-sia, tidak ada perkataan nyelekit, tidak ada nyinyiran, tidak ada. Semuanya perkataan menyenangkan. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Sebagai pembalasan dari Tuhanmu dengan pemberian yang cukup banyak. Allah berikan balasan semuanya bagi orang yang bertakwa. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang Maha Pemurah. Allah sangat Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia ketika hari kiamat, tidak ada yang berani ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat mengerikan. Ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari tersebut, pada hari kiamat kelak, ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Ruh maksudnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun bersama malaikat yang mereka bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang bisa berkata-kata, tidak ada yang bisa berbicara kecuali yang dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang lain, fala tasma'u illa hamsa. Kau tidak mendengar kecuali desisan. Hari sangat mengerikan. Malaikat pun tidak berani ngomong. Para nabi pun tidak berani ngomong kecuali yang Allah kasih izin. Apalagi manusia biasa. Semua takut. Kata Allah, "Dzalikal yaumul haq." Itu hari pasti terjadi. Kalian akan mendapati hari ini. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Allah ingatkan, siapa yang ingin kembali kepada Allah, dia akan dapat jalannya. Di dunia tinggal kau pilih, kau ingin kembali kepada Allah, jalannya banyak. Kau ingin bertakwa, banyak jalannya. Karena kau akan bertemu dengan hari tersebut. Inna anzarnakum adzaban qariba. Kami ingatkan kepada kalian azab yang dekat. Kalau sudah meninggal selesai, dimulai dengan azab alam barzah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari tersebut, setiap orang akan melihat apa yang pernah dia lakukan. Ingat ini. Dan ayat seperti ini banyak. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari di mana seorang akan melihat apa yang pernah dia lakukan. Semuanya. Apa yang pernah dia lihat, dia akan lihat lagi. Saya pernah lihat ini, pernah lihat ini, pernah lihat ini. Apa yang pernah dia dengar, dia akan lihat semuanya. Saya pernah dengar ini, pernah dengar ini. Apa yang pernah dilakukan tangannya, dia akan lihat semuanya. Dan dia akan ingat semuanya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Manusia akan ingat seluruh apa yang pernah dia lakukan. File akan dibuka. Iqra' kitabak. Yalqahu mansyura. Ya, dia akan dapati bukunya terbuka. Iqra' kitabak, bacalah buku. Semua file akan terbuka. Ya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Akhir ayat, orang kafir berkata, seandainya saya hanyalah dahulu adalah tanah. Disebutkan kenapa orang kafir mengucapkan kata-kata ini, seandainya saya adalah tanah, bukan manusia. Karena ketika dia melihat hewan
dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambing yang bertanduk dikisos karena pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk, kambing dikisos. Setelah kambing dikisos, selesai, tidak ada surga dan neraka. Kambing tersebut kata Allah kuni turaba, jadilah kalian seperti tanah. Subhanallah, seandainya orang-orang kafir dahulu hewan masih lebih mending daripada mereka manusia. Karena kalau hewan dikisos selesai. Adapun mereka sebagai manusia dikisos dan ada kelanjutannya, itu di neraka jahanam selama-lamanya. Maka sungguh benar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dengan banyak manusia dan jin. Mereka punya hati namun mereka tidak gunakan untuk berfikir. Mereka punya mata mereka tidak gunakan untuk melihat ayat Allah. Mereka punya telinga mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Benar. Mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Binatang ternak kalau berkelahi di dunia, Allah kisos selesai jadi tanah. Mereka enggak. Mereka setelah dikisos ada kelanjutannya, neraka jahanam abadi selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja para dokter yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz Firanda atas penjelasannya. Kita sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz dari kolom chat. Mohon Ahwat jika ada yang bertanya mohon bisa disampaikan lewat chat. Kalau Ikhwan juga boleh lewat chat atau raise hand juga boleh ya. Oke, izin saya sampaikan dulu pertanyaan pertama dari Ibu Ade Irma Suryani. Beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustaz, kalau orang tua belum bisa baca Al-Quran, khususnya surah An-Naba, tapi bacanya terbata-bata, apakah anak yang lebih lancar, ya, yang sudah lancar, berkewajiban mengajarkan baca Al-Quran pada orang tuanya? Kemudian terkait An-Naba ini, beliau menanyakan bagaimana cara belajar hafal surat An-Naba dan asbabun nuzul dengan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Allah alam, yang pertama mengenai orang tua, ya, kalau orang tua baca terbata-bata, kita sebagai anak harusnya kita mengajarkan. Kalau dia mau, kalau dia nggak mau ya sudah, yang penting kita nawarkan. Kita bilang, "Mak, cara yang baik Mak gimana kalau," mungkin kalau sama anaknya mungkin malu, "Gimana Mak kalau saya panggil ada guru ustazah Mak, gimana Mak?" Kita tawarkan. Kadang-kadang anak belajar sama kita dia malu, orang tua belajar sama kita dia malu ya. Atau dia merasa nggak urgent ya. Tapi kalau kita bilang, "Mak, saya panggilkan ustazah Mama ya, saya kenal Mak orangnya baik ya," kita tawarkan. Kalau dia nggak mau ya sudah, dia nggak, kita nggak kewajiban bagi kita ya, tapi kita tawarkan ya. Dan alhamdulillah orang tua suka membaca, itu menunjukkan dia ada keinginan untuk membaca meskipun terbata-bata kemampuannya. Tidak seperti apa namanya, kita yang diberi kemudahan ya. Kita diberi kemudahannya. Dulu tidak mudah orang belajar ya, tidak mudah orang belajar. Jadi berusaha tawarkan, kalau orang tua mau alhamdulillah, kalau nggak mau ya berarti kita sudah lepas tanggung jawab, tapi jangan lupa untuk menawarkan. Adapun An-Naba cara menghafalkannya ya, paling baik kita sambil belajar tajwid ya, agar ketika kita hafal dengan tajwid ya. Alhamdulillah sekarang banyak orang bisa tajwid ya. Kalau ibu-ibu misalnya ngumpul di grup WhatsApp, cari satu orang mungkin yang ahli tajwid, apa ibu-ibu, apa remaja, ada akhwat yang bisa ngajar, kemudian minta belajar tajwid, hurufnya, video call diperbaiki hurufnya. Itu yang paling pertama tajwid. Sambil mulai menghafal satu-satu ayat ya. Satu-satu ayat. Cara menghafal tinggal diulang, misalnya 2 ayat diulang-ulang. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, diulang berulang-ulang. Kalau mau hafal harus diulang-ulang. Ada yang mengatakan, "Ustaz, bagaimana caranya menghafal cepat?" Ya, menghafal cepat kalau nggak diulang lupa. Sebagaimana supaya nggak lupa harus diulang-ulang, nggak ada cara lain. Al-Quran tuh nggak ada cara lain kecuali diulang-ulang. Ada yang bilang hafal 4 bulan, omong kosong, hilang nanti. Al-Quran punya sifat cepat hilang. Fa innahu ta'ahad bil Quran, kata Nabi SAW, sering ulang-ulangilah Al-Quran. Fa innahu asyaddu tafallutan minal ibil fi iqaliha. Kata Nabi SAW, hendaknya kalian mengulang-ulang Al-Quran karena Al-Quran itu mudah lepas, lebih cepat lepas daripada onta dari iqalnya. Onta itu kalau dia duduk, dia berderem, maka dipasang ikol, tali.
Tapi dia sering lepas-lepas gini, dia sering goyang-goyang kakinya, lama-lama ekornya longgar-longgar dia bisa lepas. Al-Quran pun demikian, kalau dibiarkan ya lama-lama longgar. Nah, kita harus kuatkan lagi, kita harus kuatkan lagi. Ya, jadi nggak ada orang mengatakan hafal 6 bulan, 1 tahun kemudian pasti goyang. Ya, pasti goyang. Al-Quran memang harus diulang-ulang. Saya pernah hadir waktu ada Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, salah seorang imam di Masjid Nabawi. Waktu itu acara Idul Fitr kemudian dihadirkan. Di antara pertanyaan mahasiswa kepada beliau, Syekh, Anda hafalannya kuat, berapa banyak Anda menghafal murojaah? Kata dia 1 hari 7 juz. 1 hari 7 juz. Artinya Al-Quran memang Allah desain seperti itu, artinya Allah buat seperti itu supaya kita mengulang-ulang. Supaya kita mengulang-ulang. Ya. Kalau enggak kita akan lupa. Ya. Maka ibu kalau mau menghafal, saya sarankan diulang-ulang. Caranya bagaimana? Sederhana, ibu ambil amma yatasaalun 'anin naba'il azim, ya. 50 ke utara, 50 ke selatan, 50 ke barat, 50 ke timur. Insyaallah hafal. 1 hari enggak usah banyak, 1 hari 2 ayat aja. Amma yatasaalun 'anin naba'il azim. Ulang-ulang. Kalau enggak mungkin ke 50 kebanyakan. 20 kanan, 20 kiri, 20 kanan, kiri, depan, belakang, insyaallah hafal. Nanti besok tambah lagi 2 ayat. Dan jangan lupa distorkan kepada seseorang. Kalau ada orang tempat kita setoran, kita akan semangat. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita, ya. Orang kalau hafal juz amma saja, dia akan semangat sholat malam, dia akan semangat sholat sunnah, ya. Karena dia baca, dia tahu, dia baca dan dia paham maknanya, dan itu mempengaruhi kekhusyuan sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Anti, ya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Apa hubungan dengan jodoh kita itu? Apa hubungan dengan jodoh itu kita yang pilih atau Allah yang menyetujui? Bukankah tanpa kita memilih pun sesungguhnya Allah telah menentukan? Saya masih kurang paham Ustaz, tolong penjelasannya. Berpasang-pasangan maksudnya ada laki-laki ada perempuan. Berpasang-pasangan maksudnya laki-laki ada perempuan, ya. Ya di antaranya ada juga yang menikah, ada yang enggak menikah. Tapi maksudnya berpasang-pasangan adalah laki-laki dan perempuan. Semua perkara kita berusaha, semua sudah ditakdirkan tapi kita berusaha. Jodoh sama halnya dengan rezeki, sama halnya dengan kesehatan, sama halnya dengan ajal. Sebagaimana kita tahu ajal kita sudah ditentukan, tapi kita berusaha berobat, kita berusaha olahraga. Kita tidak ingin mati, tapi kematian tidak bisa kita hindari. Itu namanya kematian. Tapi kita berusaha untuk sehat, ya. Rezeki pun demikian, rezeki sudah dicatat, tapi kita menang di rumah aja, nggak bergerak. Kita berusaha bekerja, kita kesana ngelamar kerja, kita berusaha jualan online, namanya meskipun rezeki sudah ditentukan. Jodoh pun demikian, jodoh sudah ditentukan, tapi kita nggak tahu, ya. Kita berusaha dan Allah sudah mentakdirkan, dan dalam takdir Allah ada hukum sebab dan akibat. Maka seorang berusaha, ya berusaha. Di antara usaha adalah mencari, di antara usaha berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar diberikan suami yang soleh atau diberikan istri yang soleha. Berdoa, ya, berdoa. Saya sarankan kepada para jomblo dan jomblowati yang hidup sekarang yang ikut pengajian, berdoa sejak sekarang. Diberikan, kalau jomblowati minta suami yang soleh. Meskipun anti harus berdoa selama 3 tahun 4 tahun. Sungguh bahaya kalau anti punya suami yang soleh. Dan saya minta kepada para jomblo, berdoa sejak sekarang. Salat malam berdoa, ya berikanlah aku istri yang soleha. Meskipun doa 2, 3 tahun 4 tahun baru dapat. Karena istri soleha adalah nikmat yang sangat luar biasa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Selanjutnya dari Pak Hendrawan. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan para pendengar kajian senantiasa diberikan keberkahan pada malam hari ini. Amin. Izin bertanya pada Ustaz, apakah setiap amal ibadah yang seorang anak lakukan akan sampai juga kepada neneknya yang telah meninggal? Selain pahalanya mengalir juga kepada kedua orang tua si anak. Ini dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya yang mengalir kepadanya hanya yang melakukan sebab sehingga anak tersebut soleh. Kalau dia tidak melakukan sebab, maka dia tidak mendapatkan aliran pahala tersebut. Artinya kalau orang tuanya menyebabkan, orang tuanya masukin pondok, orang tuanya ngajarin Al-Fatihah, dia akan dapat pahala karena dia yang berusaha anak ini menjadi anak soleh. Ya. Lain halnya kalau orangnya cuekin atau anaknya belajar sendiri, belajar sama ustadznya yang dapat pahala misalnya. Tapi kalau orang tuanya dulu berusaha dan kemudian ternyata neneknya dulu yang berusaha juga orang tuanya, ya maka sebab itu bersambung.
Gara-gara neneknya dulu ngajarin orang tuanya supaya jadi anak soleh, akhirnya anaknya ini ngajar cucunya, bakal ngalir kepada nenek. Jadi selama masih ada sebab, masih bersambung, maka sang nenek, sang kakek juga akan mendapatkan. Tapi kalau sebab sudah terputus hanya pada orang tuanya yang dapat. Itu pun tidak semua amal soleh anaknya. Hanya amal soleh yang orang tuanya merupakan sebab dia menjadi anak soleh. Makanya saya sangat harapkan kepada orang tua perhatian sama anak terus masih kecil. Masukin pondok, disuruh. Karena banyak hal-hal yang dia lakukan di dewasa nanti bersumber dari sebab ketika dia masih kecil. Disemangati hafal Quran, diajarin sholat, diajarin. Setelah itu dia akan berkembang, dia akan belajar pondok, dia akan macam-macam, dia akan jadi orang. Itu insya Allah ngalir semua kepada orang tuanya. Karena orang tuanya dulu serius mengajari dia. Sehingga sebab kebaikan anak ini semuanya bermula dari orang tuanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir. Sudah malam kayaknya. Jadi mohon maaf kepada para peserta kajian yang sudah bertanya namun tidak sempat dibahas ya karena keterbatasan waktu. Ini saya sampaikan pertanyaan terakhir dari Ummu Syafa. Beliau bertanya, Ustadz izin bertanya, apakah jika kita sudah bertobat, apakah akibat dari dosa-dosa itu akan tetap Allah berikan pada kita, ataukah kelak di akhirat dosa-dosa itu akan tetap ditampakkan? Jazakallahu khair. Kalau kita sudah bertobat, ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Intinya kalau tobat, dampak dosa akan tidak ada. Dampak dosa akan dihilangkan. Itulah makna dari tobat ya. Karena Allah kalau sudah terima tobat seseorang, dampak dosanya dihilangkan oleh Allah. Itu makna istighfar. Di antara makna istighfar, ya Allah, Allah maghfirli. Kalau istighfarnya sempurna, yaitu ya Allah, tutupilah aibku dan lindungilah aku dari dampak dosaku. Karena saya sering sampaikan, istighfar dari kata maghfirah. Maghfirah adalah helm yang dipakai oleh prajurit, fungsinya dua, menutupi kepala dan melindungi. Sehingga ketika kita minta maghfirah kepada Allah, yaitu kita minta aib kita ditutup di dunia dan akhirat, dan kita minta agar kita dilindungi dari dampak dosa tersebut. Dan istighfar yang sempurna itulah taubat. Sehingga kalau orang sudah bertobat, selama tobatnya diterima. Allah Maha penerima taubat, tapi terkadang jadi masalah kitanya yang tidak memenuhi persyaratan. Tapi kalau kita sudah memenuhi persyaratan taubat, dampak dosa tersebut tidak akan kita dapatkan. Cuma khilaf di kalangan para ulama, catatannya masih ada atau tidak, itu jadi masalah. Sebelah mengatakan catatannya masih ada dan akan diperlihatkan, sebagian ulama mengatakan catatannya dihapuskan. Saya lebih cenderung bahwasanya catatannya pun dihapuskan. Karena Rasulullah SAW pernah berkata, "At-taibu minadz-dzam kama la dzamba lahu." Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah berdosa. Kalau tidak pernah berdosa berarti catatannya juga hilang. Dan di antara nama Allah adalah Al-Afu. Al-Afu di antara maknanya adalah menghapus. Menghapus ya. Oleh karena kita berharap kalau kita sudah bertobat, ya maka kita tidak akan mendapatkan dampak dosa. Tetapi Ibn Taimiyah punya lafta, punya tambahan ilmu yang luar biasa saya baca Jadi mengatakan kalau seorang sudah bertobat, maka seperti tidak berdosa, diampuni semuanya, tetapi terkadang Allah kasih ujian. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dia bersalah. Dan dia bertobat. Kata Allah, "Fataba alaihi." Allah ampuni dia. Tetapi Allah turunkan ke bumi sebagai ujian. Ya, Allah turunkan ke bumi sebagai apa? Sebagai ujian. Ini tambahan apa? Tambahan pahala bagi Nabi Adam alaihissalam. Ya, karena bisa jadi seorang sudah bertobat dan tobatnya sudah benar diterima oleh Allah, Allah masih ujian setelah tobat tersebut untuk menyempurnakan pahala dia. Ya, sementara yang seharusnya dampaknya ada, Allah hilangkan dampaknya tersebut. Tapi Allah berikan ujian baru untuk menyempurnakan selama ini berapa lama dia mungkin maksiat, maka Allah berikan ujian baru agar dia semakin tinggi levelnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan ini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.